Baik, jadi di sini kami dari kelompok 9 akan presentasikan tugas kelompok teknik pemodelan dan simulasi kami yang dibimbing oleh dosen Pak Amer. Adapun dari kelompok 9 ini kami beranggotakan dari 3 orang. Yang pertama Kelvin Wijaya, NIM 1814011100, Benyamin Provalensi Regar 1814011109, Joko Prasetyo NIM 1814011124. Oke, di sini kami mendapatkan soal bagian 49 dan 430. Pertama, yang 49 itu studi kasus tentang pelanggan kantor. Nah, dalam masalah ini disebutkan bahwa kantor ini ingin mengatur pelanggannya menjadi ke beberapa bagian untuk memastikan kinerja yang optimal dan meminimalkan beban kerja. Pada mulanya, waktu layanan UNIF itu 8,10 menit untuk semua orang. Karena hanya ada 3 jenis pelanggan yang berbeda, waktu layanan dapat diperhitungkan sebagai berikut. Jadi waktu UNIF-nya 8/3,10/3 gitu menit. Nah, ini hasilnya. Jadi gini, karena 8 dibagi 3, terus 10 dibagi 3. Kemudian akan dilanjutkan oleh KW, Kelvin Wijaya. Jadi ini terdapat perbandingan kedua modelnya. Jadi yang pertama itu chartnya itu dia terbagi menjadi 3 bagian dari 3 jenis pelanggan. Jadi dia 3 jenis pelanggan itu berada pada 3 jenis lainnya. Kemudian setelah diproses akan masuk kembali ke proses yang utama. Kemudian yang pada model kedua, jadi itu line untuk pelanggannya itu hanya 1 dan akan dibagi menjadi secara random ke 3 line. Jadi setelah 3 line dia diproses akan kembali ke satu proses lagi dan sampai pelayanan pelanggannya itu selesai. Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Joko. Oke, untuk selanjutnya itu ini adalah Krista Report. Nah, jadi setelah kita menjalankan simulasi yang sebelumnya itu, nah itu maka report ini akan di-generate secara otomatis. Nah, di sini kita bisa lihat di sini itu ada queue time-nya. Nah, di sini queue time proses keseluruhannya tuh kalau secara average itu 1,6. Terus di sini juga kita bisa lihat ada Q1, Q2, Q3. Nah, jadi ini tuh sebenarnya sih merepresentasikan waktu setiap antrian yang terjadi pada model ketika dijalankan. Oke, lanjut. Nah, di sini juga kita bisa lihat ini number waiting-nya ya. Nah, di sini ada Q1, Q2, Q3 dengan average bisa dilihat sebagai di layar berikut ya. Oke, lanjut. Oke, dapat dilanjutkan oleh Kelvin. Oke, jadi di sini terdapat chart atau diagram yang menampilkan hasil dari setiap schedule utilization-nya. Jadi itu di sana terdapat atribut all for first one, line all, line one, line two, line three sampai seterusnya. Itu merupakan atribut dari assign atribut tadi yang proses pada sistem. Nah, di sini terdapat value time-nya. Value time-nya itu sesuai dengan masing-masing atribut dan ditampilkan pada diagram sesuai dengan diagram yang ditampilkan di bawah ini. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Benyamin. Baik, tadi itu yang dijelaskan oleh Kelvin itu adalah schedule utilization. Nah, kalau di sini akan bahas penggunaan dari sisi total number sys-nya. Jadi ada kurang lebih sama, ada all for-nya, first one, line two, line three, second, third. Ini atribut-atribut yang telah disebutkan tadi dengan value-nya berdasarkan total number sys-nya.
Kemudian di sini ada diagram yang merepresentasikan atribut-atribut tersebut berdasarkan value yang diterima. Jadi divisualisasikan ke dalam bentuk diagram ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Joko. Oke, untuk selanjutnya adalah soal chapter 430 ya. Nah, di sini dia tuh membicarakan tentang kasus pasien klinik. Nah, jadi kalau kita lihat di soalnya tuh dijelaskan bahwa jadi itu terdapat sebuah klinik yang sedang melakukan simulasi pemeriksaan terhadap pasiennya selama kurun waktu 24 jam 24/7 itu hari itu maksudnya dia buka terus-terus ya. Kemudian diketahui juga bahwa setiap pasien itu datang setiap 5,9 menit. Nah, jadi pada inisialisasi awalnya tuh pasien pertama itu datang pada menit ke-0. Dan juga diketahui bahwa ada 5 nodes atau 5 stasiun. Yang pertama itu ada stasiun masuk, stasiun perawat, habis itu ruang periksa, habis itu ada lab dan X-ray. Kemudian yang terakhir tuh keluar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kelvin. Oke, jadi di sini adalah model dari soal exercise 430. Nah, di sini pertama dia masuk, dia akan ada pasien tiba, lalu masuk pada stasiun masuk. Nah, setelah stasiun masuk, dia akan masuk ke bagian decide. Nah, decide ini dia akan membagi antara true atau false. Jika true, dia akan masuk ke bagian stasiun perawat. Jika false, dia akan masuk ke ruang periksa. Nah, di bagian stasiun perawat, dia akan masuk setelah diproses, dia akan masuk di bagian decide yang kedua. Nah, decide yang kedua itu dia juga terbagi menjadi 2. Jadi ada true dan false. Di mana apabila dia true, dia akan dia akan menuju ke bagian ruang periksa. Kemudian apabila dia false, dia akan masuk langsung ke bagian lab dan X-ray. Kemudian di bagian ruang periksa juga terdapat decide. Nah, di bagian decide ini dia terdapat 4 bagian, di mana pada bagian true terbagi menjadi 3 dan false menjadi 1 bagian. Nah, di bagian true itu 3 bagian. Pada bagian pertama dia akan masuk ke stasiun perawat. Kemudian pada bagian kedua dia akan kembali ke bagian ruang periksa. Dan yang ketiga itu dia akan masuk ke bagian lab dan X-ray. Oke, nah mulai dari proses lab dan X-ray, dia masuk ke decide yang keempat. Nah, decide yang keempat itu dia terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu true dan false. Di mana true dia setelah proses lab dan X-ray dia akan kembali ke bagian stasiun perawat. Sedangkan apabila false, pasien akan melalui proses sign out atau keluar. Nah, setelah apabila pasien sudah keluar, maka proses pada sistem telah selesai. Oke, terima kasih. Bisa dilanjutin lagi. Oke, jadi ini adalah kategori overview-nya dari report yang ditampilkan oleh Crystal Reports. Nah, di sini terdapat entity-nya. Jadi di sini adalah hasil dari waktu setiap entity. Nah, di sini ada variabel pasien, NVA time, wait time, transfer time, other time, dan lain-lainnya. Nah, di sini dapat dilihat berbagai value dari nilai time-nya. Oke, next. Nah, di sini ada bagian other. Other-nya itu number in, menandakan jumlah pasien yang masuk. Nah, di sini value-nya adalah 219 yang masuk.
Nah, number out itu merupakan value dari pasien yang masuk dalam kurun waktu yang telah ditentukan, yaitu sekitar 30 hari. Jadi dalam 30 hari itu value pasien yang telah selesai itu 71 orang. Kemudian ada WIP pasien. Nah, itu terdapat rata-rata, half width, minimum value, dan maksimum value-nya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Joko. Oke, untuk selanjutnya itu ada queue time-nya, kurang lebih sih sebenarnya sih hampir sama seperti yang tadi ya di soal 49. Nah, cuma di sini tuh bedanya tuh ada mungkin lebih ke notes-nya sih. Di sini ada keluar queue, ada lab dan X-ray, ada masuk, ada ruang periksa dan stasiun perawat. Nah, jadi kita bisa lihat hampir sama seperti sebelumnya, itu ada average. Nah, jadi average di sini itu merepresentasikan nilai rata-rata dari berapa lama waktu tunggu dari queue-nya. Kemudian ada juga maximum value-nya dan minimum value-nya. Nah, kemudian di bawahnya ada number waiting. Ini number waiting hampir sama, ada average, ada minimum value, dan maximum value. Next. Nah, kemudian di sini ada resource usage-nya. Oke, nah, di sini ada check out, ada exam room 2, X-ray 2, station 2, dan sign in. Begitu juga sebenarnya hampir mirip, ada average, minimum value, dan maximum value. Kemudian ada juga di bawahnya tuh ada number busy-nya. Nah, di situ ada juga variabel note-nya, itu ada average, minimum value, dan maximum value. Oke, next. Baik, terima kasih Joko. Saya akan melanjutkan untuk penjelasan dari penggunaan schedule utilization-nya seperti yang di bagian 49 tadi. Namun ini untuk yang study case yang berbeda. Untuk di sini ada atribut-atribut yang berbeda. Kalau tadi itu ada yang queue antrian. Kalau di sini lebih ke note, itu ada check out, exam room 2, lab X-ray 2, nurse station 2, dan sign in. Yang dimana proses-prosesnya ini untuk schedule utilization itu penggunaannya itu ada sebesar yang tertera di sini 0,3, 0,9, dan seterusnya. Kemudian di sini ada chart yang merepresentasikan besar dari penggunaan schedule utilization tadi untuk setiap atributnya atau node-nya. Kemudian seperti yang di 4.9 juga, yaitu penggunaan total number sys. Untuk atributnya sama, node-node yang tadi itu ada checkout, exam room 2, lab and X-ray, nurse station, dan sign in dengan value yang dimana value-nya ini ditentukan berdasarkan total number sys-nya. Kemudian di sini ada chart yang dimana chart ini berfungsi untuk merepresentasikan perbedaan value dari node atau atribut yang ada di sini berdasarkan penggunaan total number sys-nya, sehingga bisa dapat dibedakan berdasarkan visualisasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9 kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf atas perhatiannya. Saya mewakili kelompok mengucapkan terima kasih.